Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, se- eh, kami akan menjelaskan tentang kromatografi ion dan kolom, yang mana kromatografi ion akan dijelaskan oleh Belkis. Kepada Belkis dipersilahkan. Baik, kromatografi ion adalah metode kromatografi cair yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengkuantifikasi ion-ion atau anion dan kation dalam satu sampel. Pemisahan didasarkan pada afinitas yang berbeda antara ion-ion target dengan fase diam bermuatan pada kolom kromatografi. Metode ini sangat efektif untuk analisis sampel air, lingkungan, makanan, dan minuman, serta farmasi. Selanjutnya itu sejarah kromatografi ion. Konsep awal kromatografi pertukaran ion sudah ada sejak awal abad ke-20, namun penerapannya sangat terbatas. Modern kromatografi ion mulai berkembang pesat pada awal tahun 1970-an. Pada tahun 1975, Small Stephen dan Baumann dari Dow Chemical Company mematenkan metode supresi konduktivitas yang secara signifikan meningkatkan sensitivitas deteksi dan membuka jalan bagi kromatografi ion yang kita kenal sekarang. Penemuan ini memungkinkan analisis ion dengan konsentrasi sangat rendah dan membuat kromatografi ion menjadi teknik analitik yang dominan. Selanjutnya yaitu jenis sampel dan eluan yang digunakan. Jenis sampel yang pertama ada dua, yaitu sampel cair dan sampel padat. Sampel cair paling umum seperti air minum, air limbah, air hujan, sampel biologis, urin atau serum, ekstrak makanan, dan minuman. Dan untuk sampel padat, kita membutuhkan preparasi awal seperti ekstrasi atau digesti untuk melarutkan ion-ion target ke dalam fase cair. Selanjutnya yaitu jenis eluan. Yang pertama ada anion atau kolom penukar anion. Larutan yang bisa digunakan yaitu larutan basa lemah, misalnya NaOH, NaHCl3, dan Na2CO3. Selanjutnya yaitu kation. Kolom penukar kation, larutan yang bisa digunakan yaitu larutan asam kuat atau asam lemah, misalnya HCl, HNO3, dan metanasulfanat. Untuk prinsip kerja kromatografi ion, prinsip dasar kromatografi ion adalah pertukaran ion antara ion-ion dalam sampel dengan ion pada fase diam kolom. Yang pertama itu ada injeksi sampel. Sampel yang mengandung campuran ion diinjeksi ke dalam aliran eluen. Yang kedua yaitu interaksi dengan fase diam. Campuran sampel dari eluen melewati kolom kromatografi yang berisi fase diam atau resin. Fase diam memiliki gugus fungsi pemuatan positif untuk kolom penukar anion, negatif untuk kolom penukar kation yang menarik ion-ion dengan muatan berlawanan. Ion-ion dalam sampel akan bersaing dengan ion-ion dari eluan untuk menempati situs aktif pada fase diam. Selanjutnya yaitu ada pemisahan. Ion-ion dengan afinitas yang lebih rendah terhadap fase diam akan terelusi lebih cepat. Sedangkan ion-ion dengan afinitas yang lebih tinggi akan tertahan lebih lama di kolom dan terelusi belangkakan. Ini menyebabkan pemisahan ion-ion berdasarkan perbedaan muatan, ukuran, dan hidrasi. Yang keempat itu ada supresi. Supresi ini opsional, tapi sering digunakan. Setelah kolom pemisahan eluen yang telah melewati kolom seringkali dialirkan melalui kolom supresor. Fungsi supresor adalah untuk menurunkan konduktivitas latar belakang eluen, sambil tetap mempertahankan konduktivitas ion analit. Ini meningkatkan rasio sinyal ke derau dan sensitivitas deteksi. Misalnya, pada analisis anion dengan eluen Na2CO3, supresor akan mengubah Na2CO3 menjadi H2CO3 yang memiliki konduktivitas yang rendah, sementara analit anion tetap dalam bentuk terionisasi. Yang terakhir yaitu ada deteksi. Ion-ion yang terelusi dari kolom dan supresor jika ada melewati detektor. Detektor yang paling umum adalah detektor konduktivitas. Ia mengukur perubahan konduktivitas larutan akibat keberadaan ion-ion yang terelusi. Besarnya sinyal berbanding lurus dengan konsentrasi ion. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja kromatografi ion. Yang pertama yaitu kolom penukar anion untuk analisis anion. Fase dia memiliki gugus fungsi bermuatan positif, misalnya gugus amonium kuartener dengan rumus Rn plus CH3 tiga kali. Anion dari sampel, misalnya Cl-, LO3-, SO4-, akan berinteraksi dengan gugus positif. Yang selanjutnya yaitu ada eluen, misalnya OH- atau CO3-, atau HCO33- akan bersaing dengan anion sampel untuk situs aktif. Anion dengan muatan yang lebih kecil atau radius terhidrasi yang lebih besar akan terelusi terlebih dahulu.
Urutan emisinya dapat dilihat pada eh, layar. Selanjutnya yaitu kolom penukar kation. Untuk analisis kation. Fase dia memiliki gugus fungsi bermuatan negatif, misalnya gugus sulfonat dengan rumus RSO3-. Kation dari sampel misalnya Na+, K+, Ca2+, Mg2+, akan berinteraksi dengan gugus negatif. Untuk eluennya, misalnya H+, atau berbagai kation lainnya dari asam encer akan bersaing dengan kation sampel untuk situs aktif. Kation monovalent umum terelusi lebih cepat daripada kation divalent. Urutan elusinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu ada kurva elusi atau kromatogram. Hasil deteksi ditampilkan sebagai kromatogram, yaitu grafik sinyal detektor terhadap waktu. Setiap puncak pada kromatogram mewakili satu jenis anion, dan area atau tinggi puncak berbanding lurus dengan konsentrasinya. Selanjutnya ada video kromatografi ion. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini, satu buah Erlenmeyer 100 ml, dua buah gelas ukur 25 ml, dua corong, satu kolom kromatografi sebagai tempat resin, satu buah buret, dan juga statif dan klem. Berikut penampakan alat secara lengkap yang akan kita gunakan. Bahan yang akan kita gunakan ada resin, asam klorida 0,1 molar, aquades, kalsium klorida 0,2 molar, dan amonium oksalat 0,1 molar. Langkah kerja yang pertama adalah pencucian resin penukar kation. 10 ml larutan HCl encer diukur kemudian dimasukkan ke dalam kolom kromatografi yang berisi resin. Kemudian larutan HCl tersebut didiamkan selama 15 menit. Kemudian alirkan HCl tersebut ke dalam gelas beker. Lalu, larutan HCl tersebut diuji menggunakan larutan amonium oksalat 0,1 M untuk mengetahui apakah semua ion kalsium 2 telah terlepas. Selanjutnya, 10 ml aquades dituangkan ke dalam kolom dan dialirkan sampai habis. Aquades yang telah dialirkan ditampung dalam gelas beker. Langkah kerja yang kedua adalah pengikatan kation kalsium 2. 10 ml larutan kalsium klorida 0,2 molar dituangkan ke kolom kromatografi. Larutan ini dialirkan dan ditampung ke dalam Erlenmeyer. Setelah mencapai kurang lebih 10 ml, tampung tetes terakhir larutan tersebut ke dalam tabung reaksi. Tetesan terakhir tersebut diuji menggunakan amonium oksalat 0,1 molar untuk mengetahui adanya ion kalsium. Langkah kerja yang ketiga adalah pengukuran banyaknya kalsium 2 yang terikat. Larutan amonium oksalat 0,1 molar dimasukkan ke dalam buret sebagai penitran. Selanjutnya dilakukan titrasi sampai warna larutan berubah seperti pada di gambar. Titrasi dilakukan sampai pot mulai terbentuk endapan putih. Percobaan kromatografi penukar ion telah selesai dilaksanakan.
Selanjutnya saya serahkan kepada Cynthia. Baiklah, selanjutnya tentang kromatografi kolom. Kromatografi kolom merupakan teknik pemisahan menggunakan padat cair, di mana fase diamnya adalah padatan dan fase geraknya adalah cairan. Prinsip dasar dari kromatografi kolom yaitu asopsi, di mana campuran komponen terlarut dalam fase gerak dimasukkan ke dalam kolom, dan komponen bergerak tergantung pada afinitas relatifnya terhadap fase diam. Next. Sejarah dari kromatografi kolom. Kromatografi kolom dalam bahasa Yunani disebut sebagai kromos, yang mana artinya itu zat warna, dan grafos yang berarti gambar. Kromatografi kolom pertama kali ditemukan oleh seorang botanis dari Rusia yang bernama Michael de Sweet pada abad ke-19, yang mana Michael melibatkan pengaliran larutan organik pigmen tanaman melalui kolom kaca vertikal yang diisi dengan bahan penyerap. Hal ini menyebabkan pemisahan pigmen menjadi pita-pita berwarna yang berbeda. Jenis sampel. Pada fase diam dari kromatografi kolom itu berupa silika gel atau alumina, yang mana serbuk halus atau gel memiliki pori ini untuk peningkatan luas permukaan. Dan fase geraknya eluen atau solvent, dapat berupa pelarut murni atau campuran pelarut. Eluen dapat dipilih berdasarkan daya pisahnya, sehingga senyawa yang berbeda dapat dipisahkan secara efektif. Sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorben akan secara selektif tertahan dan afinitasnya yang paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Berikut mekanisme video dari mekanisme kromatografi kolom. Kalau kromatografi, statif, lem, kapiler, KKLT, pipet tetes, tawang arloji, bilas ukur, pinset, spatula, chamber, glass beaker, dan juga pelapon yang telah diberi angka. Bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu eluen and hexane banding ethyl acetate dengan perbandingan 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, dan 4:6. Kemudian eluen yang lain yaitu N-hexane. Kemudian silika gel dengan ukuran 0,063 sampai 0,2 mm. Kemudian ada sampel dari daun sirih merah yang telah dimaserasi selama 2 hari menggunakan aseton. Kemudian ada kapas. Cara kerja dari percobaan kromatografi kolom yaitu yang pertama, menyiapkan bahan dan timahnya menggunakan kaca anolit. Siapkan sampel ekstrak daun sirih merah sebanyak 0,2 gram. Lalu, siapkan silika gel ukuran 0,063 dan timbang sebanyak 15 gram atau menyesuaikan ukuran kolom. Langkah selanjutnya yaitu merangkai kolom. Pertama, pasang klep pada statif. Ya, pasang kolom kromatografi pada klep. Langkah selanjutnya yaitu melakukan packing kolom. Sebelumnya, ambil sedikit kertas dan masukkan ke dalam kolom kromatografi.
Gunakan pengaduk untuk mempermudah memasukkan kapas ke dalam kolom kromatografi. Beri sedikit ke sana untuk memasukkan kapas. Masukkan silika gel yang telah di speaker. Tambahkan N-heksana untuk menyiapkan kolom. Aduk campuran dan masukkan ke dalam kolom kromatografi. Pada saat memasukkan campuran antara silika gel dan N-heksana, pastikan kondisi gram dalam keadaan terbuka agar silika gel dapat turun dan dapat memadan. Untuk mencegah terjadinya cracking, pastikan bahwa silika gel terus dalam keadaan basah dan tidak terendam oleh larutan. Setelah silika gel memadat, kemudian tutup keran. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan sampel. Sampel daun sirih merah tambahkan dengan sedikit aseton banyak. Kemudian jika sudah larut, tambahkan silika gel dengan ukuran 0,2 mm. Lalu aduk hingga silika gel mencampur dengan sampel. Sambil menunggu silika gel mengganti, siapkan elemen sebanyak 30 ml setiap perbandingannya. Setelah sampel mengerti, kemudian masukkan sampel ke dalam kolom kromatografi. Setelah semua sampel berhasil dimasukkan, lakukan elusi. Proses elusi diawali menggunakan bandingan antiksat dan etil asetat 10:0. Flakon diletakkan di bawah kolom kromatografi dan keran dalam kondisi terbuka. Proses elusi dilanjutkan dengan menggunakan perbandingan dan dilakukan secara urut. Proses elusi dilakukan menggunakan pipet tetes secara membongkar pada kolom. Senyawa yang terkandung pada sampel akan turun secara perlahan dan akan memberikan warna yang berbeda pada kolom.
Ganti flakon apabila sudah terlihat perbedaan warna pada kolom. Berikut merupakan hasil dari kromatografi kolom dengan menggunakan ekstrak daun sirih merah. Dapat dilihat beberapa warna yang dihasilkan dari proses kolom ekstrak daun sirih merah. Hal ini menunjukkan adanya beberapa faktor senyawa yang terdapat kolom daun sirih merah. Untuk mengetahuinya, maka dilakukan uji TLT. Nah, sebelum uji TLT, dilakukan penguapan pada sampel. Berikut adalah hasil penguapan selama 1 menit. Karena masih terdapat warna-warna yang sama, maka diambil warna yang berbeda. Pada video kali ini, warna yang berbeda ada pada plafon nomor 6, plafon nomor 11, plafon nomor 20, dan plafon nomor 20. Langkah yang terakhir yaitu uji KLT. Buat garis untuk batas bawah dan batas atas sekitar 0,5 cm menggunakan pensil. Kemudian beri tanda pada plat KLT sesuai dengan nomor sampel yang digunakan. Setelah selesai, kemudian siapkan sampel. Larutkan sampel menggunakan aseton, kemudian ambil menggunakan pipa kapiler. Letakkan sampel pada plat KLT sesuai dengan urutannya. Lakukan hal yang sama pada sampel nomor 11, 20, dan juga 26. Oh, betul. Benar. Iya. Lanjut. Benar, Enggak. Benar. Proses elusi dilakukan di dalam chamber. Masukkan eluent hexamethylene ethyl asetat 7,3 dan
Kemudian masukkan 4 KLB yang telah ditotol. Chamber, kemudian tunggu hingga LUN mencapai batas atas. Kita menggunakan preset dan kemudian angin-angin. Setelah mengering, kemudian diuji menggunakan lampu UV. Ketika lampu UV dihidupkan, akan terlihat beberapa spot. Tandai spot tersebut menggunakan pensil. Dan praktikum kromatografi kolom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada nyimpan ngerti ya. Coba tekan selesai recordnya Bel. Sudah, stop share saya. Eh, tapi kok bingung selamatkan. Alah.